가방안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk absensi hari ini saya akan melakukan nanti saya menyebutkan nama kalian, lalu kalian menyebutkan bilangan ganjil ya, sesuai urutan. Untuk yang pertama Mbak DM 1, Mbak Lutfi 3, Mbak Lila 5, Mbak Mariam 7, Mbak Laila 9, Mbak Wanda 11, Mbak Nafta 12, Mas Budi 15. ya. Baik. Nah, untuk hari ini, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan seperti kertas dan pensil? Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pola aritmatika. Nah, apakah kalian semua di rumah suka menabung? Suka. Biasanya kalau menabung itu setiap hari uangnya selalu sama, bertambah atau berkurang? Kadang Kadang berkurang. bertambah, kadang berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita di sini akan mempelajari pola pertambahan tabungan dengan menggunakan konsep pola aritmatika. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu manfaat yang akan kalian peroleh dalam mempelajari pola aritmatika. Manfaatnya kalian bisa mengetahui pola pertambahannya tabungan untuk mencapai saya ulangi lagi, manfaat yang bisa kalian peroleh dari pelajari ini, kalian bisa Oh, bisa memprediksi jumlah tabungan ya, Bu ya. ya betul, bisa jadi itu. Lalu untuk tujuan dari mempelajari materi ini, kalian nanti bisa menghitung secara pasti pola pertambahan dan mencapai tujuan tabungan yang kalian inginkan. Langsung masuk ke materi, yaitu di sini saya menampilkan salah satu contoh. Untuk hari pertama tabungannya ada 500. Nah, untuk hari kedua ada bertambah 500 yaitu 1000, dan hari ketiga bertambah lagi 1500. Nah, untuk tabungan itu ada polanya, yaitu bertambah setiap hari. Bertambahnya berapa? 500. Ya, dari sini dapat diperoleh rumus AN sama dengan A1 plus N-1 dikali B. Untuk AN yaitu suku ke N atau yang akan dicari nanti. Lalu A1 yaitu suku pertama. Kalau yang di contoh tadi suku pertamanya berapa? 500. Ya. Lalu untuk N yaitu jumlah suku yang akan dicari nanti. Dan B yaitu beda atau selisih. Nah, mencari bedanya nanti yaitu dengan cara suku kedua dikurangi dengan suku pertama.
Lalu untuk mencari jumlah dalam jumlah tabungan, yaitu kita dapat menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu rumusnya SN sama dengan N/2 kali A1 plus AN. Untuk SN-nya itu yaitu jumlah suku pertama, dan N jumlah suku yang akan dicari. A1 yaitu suku pertama dan AN suku ke N atau yang akan dicari. Lalu di sini saya akan membagi kelompok. Nanti tiap kelompok akan mengerjakan permasalahan yang akan saya berikan. Untuk kelompoknya bisa mulai berhitung dari Mbak DM 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2. Nah, sekarang bisa duduk secara berkelompok dan duduknya agak merata. Jangan ya. Nanti kalau kurang bilang ya. Kurang. Cara pengerjaannya, kalian menyusun dulu di atas tabel ini. Untuk hari pertama, nah ini masalahnya. Lisa adalah siswa SMP yang ingin menabung dalam beberapa hari untuk membeli buku cerita. Ia tahu untuk mencapai tujuannya, ia tidak bisa menabung sembarangan. Ia memutuskan untuk menabung setiap hari dengan pola yang tetap. Nah, untuk semuanya ini, untuk hari yang ke-1 diisi dengan 1.500. Untuk hari yang kedua diisi dengan 2.500. Lalu untuk hari ketiga diisi 3.500. Nah, untuk kelompok 1, hari keempat adalah yang akan dicari dengan cara menggunakan rumus yang tadi. AN sama dengan A1. Dari keempat gak ragu. Nanti kalian yang menghitung. Untuk kelompok 2, menghitung yang dari ke-8 dengan rumus yang tadi. AN sama dengan dari ke-1 itu sama dengan N. Ini A1-nya. A1. Lalu untuk kelompok ketiga mencari yang dicari ke-6-nya dengan rumus yang AN tadi. Ini rumusnya.
Sampai 4 aja apa? Ya. Bu, aku hari Sampai keempat 4 kelima saja. nggak nabung berarti ini. Menabung dong, kan setiap hari itu. Ini bagaimana kan? Ya kan beda-beda. Kasusnya setiap kelompok sama nggak jumlah yang ditabung? Beda. Beda-beda. Sudah ya untuk semuanya. Lalu untuk berikutnya yaitu menjumlahkan total semua tabungannya dengan rumus ini. Caranya untuk kelompok dulu. Bu Putri, saya boleh tanya nggak Bu Putri? Ya, Mbak. Kalau itu tadi kan kita nabungnya nabung terus ya Bu, kalau nabung di rumah. Nah nanti kalau nabung di bank, apakah cara ini masih tetap berlaku Bu? Mungkin tidak, karena di bank kan bisa saja ada tambahan bunganya. Oh gitu, berarti nanti yang ini masih ditambahi dengan bunga yang di bank ya Bu ya? Iya. Kita akan belajar tentang itu nggak Bu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya? Mungkin bisa jadi belajar itu. Oke. Bu, kalau nanti hari ketiga aku mau beli pentol, gimana? Tabungannya. Biar nggak berkurang, nanti minta ke orang tuanya. Berarti ini polanya itu harus sesuai, jadi nggak boleh diambil-ambil. Kan kita belajarnya pola tambahnya Sudah selesai. Ya, kamu selesai ya. Kamu ngisi, kamu ngisi. Kamu ngisi. nggak boleh berantem ya. Mulailah Bu. Nah, kan sudah tetap temannya ya. Nah untuk nah ini jawabannya tadi dari kelompok 3 apakah sama dengan yang di situ untuk mencari hari ke-6? Sama Bu. Baik, kalau sama untuk kelompok lainnya beri apresiasi tepuk tangan. Lalu untuk kelompok 2 apakah sama dengan yang di situ? Ya, sama. Kelompok lainnya tolong beri apresiasi. Lalu untuk kelompok 1 apakah sama? Sama. Ya, 12.000. Baik. Tolong kasih apresiasi lagi. Jadi kalian tahu nggak apa itu pola bilangan aritmatika? Tambah-tambah secara konsisten. Iya, tambah terus. Tambah terus ya. Jadi kesimpulan dari pola aritmatika yaitu susunan bilangan di mana semua yang ditambahkan itu semua yang ditambahkan berurutan dan tetap. Lalu untuk berikutnya yaitu kalian tahu nggak contoh lain selain menabung untuk pola pertambahan dalam aritmatika? Mungkin bisa menyusun kursi untuk yang dari pertama biasa bisa diisi 2, lalu selanjutnya bisa diisi kalau tambah 1 menjadi berapa? Ya seperti itu. Atau juga contoh lain bisa biasanya itu kayak menyusun minuman gelas menjadi tumpukan gunung. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas keaktifan kalian. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pun. Tadi di awal sempat seret-seret ya Put ya? Tips untuk teman-teman yang lain melihat apa yang tadi terjadi dari Putri itu adalah coba bikin bantuan di PPT ya.
Misalnya tadi Putri itu lupa, manfaat kita mempelajari materi hari ini adalah gitu. Kan lali kudu ngomong apa, tampilkan di PPT. PPT di situ tidak hanya sebagai alat bantu bagi siswa, tapi juga alat bantu guru untuk mengingatkan, saya habis ini ngapain ya, saya habis ini ngomong apa ya, gitu. Ya, karena bisa jadi memang kadang jadi guru itu memang kadang belibet, kadang enggak belibet, teman-teman. Kadang lali, kadang eling. Karena kita ya sebatas manusia biasa ya. Oke, ada hal-hal yang menurut saya menarik dari Putri ini. Yang pertama, masih tentang penggunaan media. Satu, medianya menarik, media manipulatif ya. Kemudian yang kedua itu apa yang diajarkan oleh Putri ini itu dikaitkan dengan sebuah literasi, yaitu tentang literasi menabung yang ada kaitannya sama DPL kemandirian, teman-teman, yang mungkin masih belum banyak muncul ya di antara teman-teman semua. Tepuk tangan lah, ini nggak gampang loh mencari hubungan antara materi aritmatika jumlah suku pertama deret aritmatika dengan menabung itu. Oke, tapi sayangnya Put, tadi di kegiatan pembelajaran kamu itu tiba-tiba langsung menjelaskan bahwa SN itu sama dengan N/2 kali A1 ditambah AN. Coba sekarang saya minta bantuannya dia ya, maju ke depan menjelaskan ke teman-temannya piye carane kalau kita mau menjelaskan kenapa kok rumusnya bisa seperti itu. Silahkan Mbak. Sambil dia menjelaskan, saya sambil ngomong ya. Ya kan ya Put ya, tadi rumusnya langsung dikasih tahu kan ya? Iya. Kan rumusnya tadi apa Bu? N sama dengan N/2 dan A1 plus A. Nah, oke. Rumusnya tadi yang digunakan itu ya teman-teman ya. Jangan langsung mencekoki siswa dengan rumus tanpa dia tahu kenapa kok rumusnya bisa seperti itu ya. Nanti akan ada yang bertanya siswanya, Bu kok bisa rumusnya kayak gitu gimana? Jangan-jangan kamu nanti jawabnya, ya pokoknya seperti itu gitu. Jangan pokoknya. Kayak orang zaman dulu ya, kalau nggak boleh itu ngomongnya railo gitu. Tanpa menjelaskan kenapa sih kok nggak boleh, kenapa sih kok railonya gitu. Mangan yang ngarep pintu railo. Mangan kalau jegang railo. Tapi kita tidak ada di generasi itu ya. Mari kita coba jelaskan secara ilmiah. Di awal pembelajaran, kalau tidak salah tadi Putri melakukan cek kehadiran itu dengan menyebutkan bilangan ganjil. Ya. Dan bilangan-bilangan ganjil yang disebutkan siswa itu ada, tulis Mbak, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Wes cukup semua wae. Putri bisa memulai pertanyaan seperti ini. Kalau tadi bilangan-bilangan ganjil itu dijumlahkan, berapa ya hasilnya? Kalau bilangannya sedikit, kita mudah untuk menjumlahkannya. Misalnya hanya 1, 3, 5 saja. Jumlahnya 9. Tapi bagaimana kalau bilangannya itu jumlahnya banyak? Misalnya 100 suku. Masa iya kamu mau daftar satu-satu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23 dan seterusnya sampai 100. Belum nanti harus menjumlahkan satu persatu. Kan capek tuh. Nah, oke. Arahkan siswa untuk menemukan polanya. Contoh polanya seperti ini. 1 dengan 11 dikasih tanda Mbak. Berapa jumlahnya? 12. Oke. 3 dengan 9. Berapa jumlahnya? 12 juga. 5 dengan 7 12 juga. Oke. Coba berarti apa polane?
bilangannya dapat sama-sama 12. 12 itu diperoleh dari jumlahan berapa banyak bilangan? Jumlahan berapa banyak bilangan 12 itu? 2 kan, 1 sama 11, 3 sama 9 kan 2 bilangan ya. Padahal di sana ada berapa banyak bilangan? 6 gitu. Berarti 6 bilangan tadi dipasangkan satu-satu, maka sekarang hanya ada berapa pasang bilangan? 3. Itulah nemunya n/2. n/2 itu kan rumusnya kan ada n/2 ya. n/2 sama dengan 6 dibagi 2, karena jumlah sukunya 6, masing-masing suku dipasangkan satu per satu. Kemudian jumlahnya 12. 12 itu diperoleh dari penjumlahan suku pertama dengan suku terakhir. 1 dengan 9, 1 dengan 11, 3 dengan 9, 5 dengan 7. Makanya rumusnya menjadi n/2 kali A1 plus AN. Ajari siswa untuk membaca pola, sehingga di dalam keterampilan menjelaskan materi itu kamu memenuhi terampil mengembangkan kemampuan critical thinking atau berpikir kritis. Membaca pola itu kan berpikir kritis ya teman-teman ya. Ojo terbiasa menyampaikan rumus gitu. Ini tak wanti-wanti DM juga yo. Rumusan PR kuadrat kali T itu ya diajari mbak, biar caranya kok iso PR kuadrat kali T. Kita sudah tidak saatnya lagi tiba-tiba mengajarkan bahwa rumus luas ini adalah ini, silahkan gunakan. Jangan. Bisa dipahami? Bud dan teman-teman semua ya. Itu kalau SN. Nanti kalau UN, kalau SN UN-nya itu adalah deret geometri, bagaimana itu bisa diajarkan dari sana. Oke, terima kasih Mbak Dia sudah mempraktikkan di depan situ. Boleh kembali ke sini. Untuk masukan yang lain nanti boleh dicek sendiri ya Bud ya, di modul ajarmu ya, dan juga di catatan performamu dari saya ataupun dari Mbak Dia. Oke, terima kasih Putri. Minggu depannya lagi saya kepengen suaranya tidak bergetar seperti hari ini. Karena katanya Mbak Dia, iya Bu, suaranya kedengaran bergetar dari sini. Kalau pakai headphone itu ketok kamu itu nervous ya? Karena kamu nervous makanya jadi beberapa poin lali. Oke, kita kasih applause untuk Putri. 다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이